Minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Kebetulan ya kita masih bahas God Valley deh. Mengingat hawanya masih panas, jadi masa enak juga buat Mr. K goreng-goreng lagi. BTW, pembahasan God Valley Mr. K kali ini ya menyinggung terkait apakah ada hubungan khusus ya antara Thriller Bark dengan God Valley. Penasaran kan? Boleh aja sih. Asal like-nya jangan sampai ketinggalan re, karena like Anda berpengaruh besar dalam Mr. K mengonten. So, tanpa basa-basi gak jelas, monggo kita langsung aja menuju ke pembahasannya, oke? Let's go! Oke, yang menjadi pembahasan Mr. K pada kesempatan kali ini ya, yaitu mencoba mengungkap bahwasanya God Valley yang selama ini dianggap terhapus dari peta sebenarnya tak benar-benar terhapus. Pulaunya masih ada, tapi tak dicantumkan lagi di peta dunia. Di manakah God Valley ini berada ya? Jawabannya telah dijadikan kapal pulau oleh Gecko Moria, atau yang lebih akrab kita sebut sebagai Thriller Bark. White, dari mana omong kosong ini berasal? Gak asal ceplos-ceplos sih, kayak influencer yang sering blunder kan. Jelas Mr. K akui ini masih obrolan ngalor ngidul yang mentah dan cukup banyak minusnya. Tapi Mr. K bakal tetap sampaikan sebaik mungkin yang Mr. K bisa. Barangkali bisa bikin imajinasi kita makin liar. So, kita mulai. Pertama, perihal lokasi. Dulu ya, kita sama sekali gak tahu kalau keberadaan God Valley sebenarnya ya. Seiring dengan hilangnya pulau tersebut, segala informasi yang ada di dalamnya pun ikut lenyap. Jangankan lokasi pulau, siapa aja yang pernah singgah di sana aja ya, kayaknya dilupain gitu doang. Semua demi menjaga nama baik pemerintahan dunia maupun kaum naga asuh. Tetapi semua berbeda sejak chapter 1095. Meski menorehkan luka karena penderitaan Kuma ya, kita akhirnya diberitahu kalau ternyata God Valley ya, pulau yang hilang dari 38 tahun yang lalu, rupanya berada di West Blue. Itu yang amat sangat mahal kan? Saking mahalnya, kita bisa bahas lengkap soal Shanks terkait informasi ini. Begitupun kaitan antara God Valley dan Thriller Bark. Yaps, Thriller Bark juga terletak di West Blue ya. Thriller Bark terletak di Florian Triangle dan akhirnya dijadikan Gecko Moria salah satu dari tujuan Shichibukai sebagai kapal miliknya. Apakah ini sebuah kebetulan semata? Wait, masih belum selesai. Faktor kedua ya, tidak ada bukti bahwa penghapusan God Valley sama seperti apa yang dilakukan pada Lulusia Kingdom. Seenggaknya ya, ada beberapa hal yang membuat Mr. K yakin akan hal ini. Mother Flame adalah senjata buatan Dr. Vegapunk. Senjata ini bahkan baru diuji cobakan pada Lulusia Kingdom. Tapi bukannya Mother Flame ini konsepnya dibuat semirip mungkin sama Uranus. Jadi God Valley harusnya dihapusnya sama Uranus dong, bukan sama Mother Flame. Ya memang, tapi sampai sekarang pun siapa yang bisa menjamin Uranus memang dimiliki oleh pemerintahan dunia? Sekalipun iya ya, siapa yang memastikan mereka dapat menggunakannya? Lalu kalian jangan lupa God Valley bukan satu-satunya pulau yang pernah dihapus di peta. Masih ada Ohara. Cara penghapusan Ohara tak sama kan dengan bagaimana Lulusia Kingdom. Alih-alih pakai senjata kuno, yang dipakai pemerintahan dunia malah cara kuno dengan melakukan pembakaran sekaligus pengepungan habis-habisan yang lebih kita kenal sebagai Buster Gold. Lagian ya, semisal memang dihapus pakai senjata dari langit, harusnya Saint Jai Garcia Saturn gak perlu repot-repot datang ke pulau dong. Ia malah datang buat mempermulus penghapusan sejarah terkait God Valley. So, penghapusan God Valley sekedar di peta dan doktrin kalau pulau ini gak pernah ada, mereka tak pernah benar-benar melenyapkannya. Ya, kemungkinan ya, God Valley masih ada. Ia hanya ditinggalkan mengingat udah gak ada lagi yang tinggal di sana. Rajanya dibantai, budaknya pun yang selamat dikit ya, dan itu diselamatin oleh Kuma. Jadi ya main tinggal gitu aja. Seperti hati si dia yang ninggalin kalian ketika nemuin yang lebih baik. Oke, back to topic ya. Akan tetapi pulau ini mengalami banyak kehancuran mengingat bekas pertempuran besar di dalamnya. Jadi sangat wajar apa yang terlihat di Thriller Bark, pulau ini udah gak utuh lagi. Lalu satu hal lagi ya, pemerintahan dunia atau bahkan angkatan laut lumayan gak peduli sama pulau yang udah mereka hapus. Buktinya ya di Ohara, Dragon, Vegapunk, hingga para raksasa Elbaf masih cukup leluasa untuk singgah sampai sempat menyelamatkan sisa-sisa dari buku perpustakaan Ohara. Gimana dengan God Valley yang udah nyimpen aib
pasti ya mereka lupain lah. Makanya begitu pulau ini luntang-lantung gak jelas di West Blue, Gecko Moria punya ide untuk menyulapnya jadi kapal yang dijuluki sebagai Terrelbak yang kita kenal sekarang ini. Lalu alasan ketiga ya ini yang cukup menarik sih, maupun gak boleh dilupain, karena ada 3 dari 8 nama bajak laut Rocks yang bisa ketahui ya yang dijadiin zombie oleh Gecko Moria. Yang pertama ya ada Captain John, yang kedua Wang Zi, yang ketiga itu ada apa itu ya, yang tangan berempat itu. Terus kalau ada yang lain tolong kasih tahu lagi. Seingat Mr. K emang ada krunya Rocks yang dijadiin zombie oleh Gecko Moria. Ada alasan kenapa Gecko Moria langsung jadiin para mantan Rocks ini ya jadi zombie. Ya karena mungkin Gecko Moria belajar rekam jejak mereka. Gak cuman itu ya, banyaknya mayat mulai dari bajak laut maupun orang biasa. Bisa aja kan mereka adalah korban perang God Valley yang melibatkan banyak pihak yang sangat kuat. Karena emang faktanya kita ngelihat kan, Terrelbak itu banyak sekali mayat hidup. Terlihat meyakinkan memang, tapi sebenarnya punya banyak kelemahan kalau mau menjadikan ini alasan. Tapi tetap Mr. K masih punya pendapat untuk sedikit meluruskan sih. Kita breakdown dari Captain John dulu dah. Di masa lalu, katanya ia terbunuh sama krunya sendiri, lantaran seusai mendapatkan harta karun yang sangat berharga dan besar jumlahnya, Kapten John malah menikmatinya sendiri. Ingat ya Rek, gak ada enak-enaknya ngambil hak orang lain, makanya Kapten John langsung kena karma mungkin. Back to point, dengan alasan tersebut ya, harusnya Kapten John bukan mati karena perang di God Valley kan. Emang jadi minus sih malah terkait pendapat ini. Tapi kan nggak apa-apa untuk seru-seruan dan konten aja, oke? Oh iya, ada satu kru lagi sih yang harusnya Mr. K bahas di sini, yaitu Silver X. Silver X kan juga apa ya, pernah jadi krunya Rocks juga ya. Yang jadi agak PR ini soal Silver X ya. Mr. K ragu mau menyebut dia ada di Terrelbak, walaupun memang wujud zombinya ya bener-bener mirip sama Doi. Masalahnya di chapter 1059, Kuroige pernah menotis bahwa Koby berjasa dalam upaya pengusiran Ochoku alias Silver X-Ray. Kejadian ini terjadi selama time skip, alias timeline waktunya beneran gak cocok Re. Alhasil berbeda sama case Captain John, misalnya gak bisa denial. Silver X nampaknya tak langsung mati usai kematian God Valley. Ini malah menjadi misteri yang masih cukup besar. Jadi kita keep dulu aja ya sambil nunggu clue lainnya hadir. And last, ini masih bersifat cocok logi, tapi entah kenapa ya kejadian di Terrelbak maupun God Valley terasa sangat deja vu. Misalnya terlihat dari banyaknya mayat yang diperlakukan semena-mena oleh Gecko Moria sampai diambil bayangannya sehingga mereka seakan-akan kehilangan kebebasan. Uniknya di God Valley pun merasakan hal yang sama. Mereka yang hidup terasa mati karena dijadikan budak sampai kematian mereka pun dianggap permainan. Terus di Terrelbak ya, Gecko Moria berusaha sebaik mungkin mengumpulkan bajak laut maupun tokoh terkenal, mulai dari Ors, Captain John, hingga Ryuma. Tetapi reputasi mereka sirna karena gak bisa menentang kehendak Moria. God Valley pun demikian Re. Katanya ada 13 kelinci super rare, mengingat ya Kuma adalah ras spesial di mana ia mewarisi darah raksasa. So 13 ini kemungkinan para ras terkuat yang dihancurkan harga dirinya oleh pemerintahan dunia. Lalu yang berikutnya, Mr. K bener-bener cukup bikin gak habis pikir sih. Enggak God Valley, enggak Terrelbak, ada Kuma yang berusaha melakukan kebaikan menggunakan kemampuan yang ia miliki. Apalagi usai insiden God Valley ya, Kuma dipuji Ivankov sebagai tangan kebebasan karena melepaskan para budak. Lah kok di Terrelbak ya, dewa kebebasan itu sendiri, Sun God Nika, or Baka Senjo, Luffy juga kebetulan muncul dan jadi alasan para zombie bisa bebas karena tak terikat sama kemampuan buah iblis Gecko Moria. And last, enggak God Valley, enggak Terrelbak, segala sesuatu yang terjadi pada dua insiden ini dirahasiakan dari dunia. Yaps, dunia gak pernah tahu soal perang besar hingga kekejaman pemerintahan dunia di God Valley, serta gak tahu juga kalau Gecko Moria pernah dikalahkan oleh Luffy. Yakin ini cuman kebetulan semata? Apa ada kode yang ingin disampaikan oleh Odachi lewat kesamaan insiden ini? God Valley adalah Terrelbak itu sendiri. Itukah makna dari semua kesamaan yang ada? Well, kita gak pernah tahu jawaban pastinya. Dari kalian para nakama sendiri gimana? Apakah merasakan keyakinan yang sama atau punya pendapat lain? Silahkan coret-coret aja di kolom komentar, oke? So, see you next time. Adios, Sekari Melo. Stay safe everyone. Salam Adiberia.